And because I was an underdog story too. Oh gitu? Always. S1 saya bukan yang big university like UI atau Unpar atau ITB. I was like an underdog story that has to prove myself more. That's why I have to take a graduate study. Kontemporer itu adalah lebih kepada dalamnya, dagingnya, bukan kulitnya, kosmetiknya. Dagingnya Gitu itu sih. apa ya? Jadi misalnya masuk ke kantor lu kan harus belok dulu Iya, ke sini terus baru masuk ke sini kan, dengan welcoming, dengan pohon, dengan air, ada prosesi, kan jadinya beda ya sense-nya ya. Sehingga segala macam elemen itu yang create warm feeling kan. Tapi sebetulnya warm feeling itu udah touch that daging tuh, the essence. Dalam dunia arsitektur kita nggak bisa berdiri sendiri, Mario. Kita perlu other disciplines untuk mendukung kita, lighting, interior, segala macam, untuk membuat kita menjadi lebih komplit sehingga all of our senses itu terpakai. We have to embrace that. Short intro dong. Siapa itu Afwina Kamal? Karena kan yang dibawa kan sebenarnya nama besar Hadi Prana ya ke sini. Cuman mungkin banyak yang nggak tahu secara lebih dalam, di dalamnya Hadi Prana itu sebenarnya ada the leader in architecture tuh lo kan ya? Principle. The principal, right? Oke. Lo bisa kasih short intro mengenai diri lo? Ya, thank you Mario atas undangannya untuk podcast ini. Perkenalkan, nama saya Afwina Kamal. Teman-teman biasa manggil saya Mbak Weni. Saya itu prinsipal arsitek di Hadi Prana. Selama ini saya udah bekerja lebih dari 25 tahun ya. Kalau dihitung dari tahun 99 itu berapa ya? 26 ya. Oke, itu di Hadi Prana doang apa the whole career? Only in Hadi Prana. Only Hadi Prana dari 99? 99. 27 going katanya. Sebenarnya akhir 99. Akhir 99, Saya oke. balik dari Amerika itu 99 langsung ke Hadi Prana. Oke. Tapi my work experience itu sebenarnya is longer than that. Jadi udah 3 tahun sebelumnya. Oke. Jadi 2 tahun di Woody Lim. Oke. 1,5 tahun lah, 2 tahun gitu ya. Saya lupa sekitar itu. Kemudian setengah tahun lebih gitu di Amerika. Hampir 1 tahun lah gitu di Amerika. Di Amerika sekolah apa kerja? Sekolah 2 tahun and then kerja. Master juga. apa-apa? Iya, saya ngelanjutin kuliah sebagai S2, kemudian kerja sebagai arsitek, professional arsitek. Baru saya ke Hadi Prana. Oke. Gitu. S2-nya majornya apa? Major in architecture and theory and design architecture. Oke. Specialist ya. Penting nggak sih S2 arsitektur? Penting. Menurut lo? Kalau buat gue penting. Penting ya? Iya. Karena kan banyak orang yang S1 arsitektur, S2-nya dia ngambil lain nih, misalnya bisnis atau lebih ke urban atau lebih kemana. Buat menajamkan diri. Kalau pengalaman lo spesifik lagi arsitekturnya lo dalamin lagi gitu? Iya, betul. And because I was an underdog story too. Oh gitu? Iya, always. Underdognya gimana maksudnya nih? S1 saya bukan yang big university like UI atau Unpar atau ITB. I see. Saya memang memilih untuk di Semarang, di Undip, Oke. di Ponegoro, Universitas di Ponegoro. Karena saya memang mau jauh dari orang tua dan jauh dari Jakarta. Oke, jadi milih di Semarang, di Undip. Iya. Oke, emang kalau lulusan Semarang kenapa S1-nya nggak bagus? Bagus. Ada juga yang bagus, ada juga yang enggak. Tapi kebanyakan struggle untuk menjadi seorang arsitek yang bagus. Jarang banget yang berprofesi benar-benar jadi arsitek. Oke. Kalau nggak jadi dosen atau jadi bekerja dengan pemerintah kayak gitu-gitulah. Oke. Kesempatannya jarang sekali saat itu ya. Kalau sekarang sih mungkin udah lebih baik gitu. So
I was like an underdog story that has to prove myself more. Makanya. Oke. And supaya lebih juga memfokuskan diri sendiri dan juga to prove myself more. That's why I have to take a graduate study. Oke. Gitu. Jadi selama ini lu kan udah 26 tahun kan total yang di Hadi Di Prananya Hadi ya. Prana. Daripada 26 tahun jadi artinya maybe almost 30 tahun di industri ini ya. Dari sejak lulus ya, Iya, S1 kan almost ya. almost ya. Apa tantangannya lu sebagai ibu-ibu dalam berarsitektur? Oke, tantangannya sebetulnya buat saya pasti ada. Cuman kita sebagai arsitek, we believe that architect only have one religion. Yang kemarin saya mention ya, tadi saya mention, yaitu ya arsitektur. There is no man or women in architecture, no gender. They have to be equal. We have to be equal in our work, field of work. Itu jadi saya percaya bahwa semua orang punya tantangan dan challenge yang berbeda-beda, tergantung orangnya, tergantung challenge-nya itu sendiri sih. Kebetulan saya memang cewek gitu. Sometimes you have to put more effort in order to have an ability to prove yourself as a woman in architecture gitu. Itu sih yang paling penting. You have to prove more. Sebenarnya kan kalau ngomong cowok apa cewek itu kayak belief aja kan seakan-akan berbeda padahal ya sebenarnya architecture ya architecture cuman emang ya tergantung siapa yang jalanin kan. Betul. Ya, tapi semua prinsip arsitektur is the same thing, right? Iya. Ya. Sekarang gue mau tanya lagi yang sedikit berbeda artinya vendor-vendor dan klien-klien kan mungkin ada yang centil nih. Ini pertanyaan dari netizen juga nih. Bagaimana lo sebagai wanita dalam industri ini yang sudah 30 tahun, apakah lo pernah menghadapi klien atau vendor yang crossing the line in terms of because you're a woman, jadi mereka mencoba do something lah gitu? Banyak. Tapi bukan cuman vendor, bukan cuman klien, to be honest. Tetapi sesama arsitek juga, kemudian juga sesama, dulu pas waktu saya lagi, ini saya belum cerita, pas waktu saya study di Amerika juga. Tapi yang crossing the line-nya itu bukan cuman kayak godain, enggak. Tapi challenge yourself that you are capable. Okay. Sampai yang waktu itu pas waktu saya masih sekolah ya, saya dibilangin you are crazy. Kenapa? Saya dibilang crazy karena saya wanita mungkin. Karena saya ngerjain thesis saya kan music in architecture. Counterpoint in music and architecture. Saya bikin instalasi Mario. Saya bikin instalasi, saya bikin maket, saya bikin sendiri dengan apa namanya ya biasalah di workshop gitu ya. Saya bikin sendiri, saya bikin skala kota, saya bikin skala yang kawasan, saya bikin instalasi satu ruangan tuh saya bikin instalasi. Saya dibilang crazy. Kalau itu yang ngerjain cowok, pasti nggak akan dibilang crazy. Biasa aja, laki aja, gitu ya. Cowok gitu loh. Ngerjain besi gitu ya, segala macam saya potong sendiri. Nah itu. Jadi memang dunia masih terus terang aja ada gender perbedaan lah gitu ya, in gender gitu ya terhadap seorang wanita itu pasti ada. Ya tapi ya kita cuek aja gitu, nggak nganggep big deal lah. Memang awalnya sih pasti lah dibilang crazy ya, tapi ya udah terus aja. Saya orangnya sangat target oriented, jadi apa yang ada di depan saya itu saya harus capai gitu, no matter what. Nggak kayak tang berjalan aja ya. Mesin berjalan aja udah terus aja dulu, yang lain-lainnya udah saya cuekin aja gitu. Itu yang mungkin yang membuat saya alhamdulillah terus ya sampai seperti ini ya, karena saya orangnya sangat task oriented. I see. Ya itu artinya knowing yourself juga penting ya. Kalau yang bukan task oriented gimana artinya? Ya itu harus tahan banting sih. Harus tahan banting. Sebetulnya ya laki-laki di dalam dunia arsitek itu juga harus tahan banting sama. Saya ada loh yang namanya junior saya yang cakep gitu, ganteng segala macam. Yang godain juga ya kliennya kan. Ada kayak gitu. Akhirnya seneng gitu kan, apa segala ada gitu saya. So challenge itu selalu akan ada sih dimanapun dan datang dari manapun. Tinggal kita
harus punya cara aja ya untuk menghadapinya gitu loh. Oke. Gitu. Asal kalau saya sih harus visi lu harus jelas, lu maunya apa, goalnya harus jelas, visi lu, objektif lu mau kemana. Yang lain tuh akan minggir sendiri sih kalau itu tidak sesuai dengan visi dan misi lu. Menurut saya gitu ya. Dan tentunya juga dengan bimbingan dari yang di atas sih. Itu penting sekali buat saya. Jadi kalau gue bisa simpulin, basically you gotta do what you gotta do, ya kan? Mau urusan mau cowok mau cewek nggak ada urusan. Kalau mesti kerjain itu ya kerjain aja. Betul. Gitu kan. Oke. Lalu in terms of tadi nih gue masih penasaran. Kalau lu menghadapi klien-klien dan vendor-vendor yang sudah crossing the lines in terms of lu wanita, entah godain lu atau ya texting words yang nggak jelas apa gitu, how do you deal untuk itu? Karena banyak nih anak-anak muda, desainer muda yang cewek, kan banyak digangguin lah istilahnya gitu. Lo bisa kasih bimbingan nggak bagaimana caranya? Kalau sampai crossing the line, you have to do something. You have to do something. It means that they have to know where you are standing, gitu. Saya nggak bisa nih, udah nggak bisa cross. That's it, dah gitu. Tapi kalau misalnya ngomongnya bisa baik-baik, ya lebih baik baik-baikan. Kita kan musyawarah bisa lah gitu. Kalau bisa dengan pendekatan ya pendekatan. Tapi kalau belum udah crossing the line harus putus. Kalau saya sih harus tegas gitulah, putus. Dalam arti tegas. Gitu. Kalau mau putus ya putus. Kalau emang mau ya mau artinya gitu. Iya. Tapi biasanya sih, biasanya kalau emang bener mau, biasanya nggak begitu kan caranya. Kalau emang senengnya emang bener-bener nih dari dalam hati, cara pendekatannya dengan nggak godain dong, beliin kopi, beliin sesuatu yang lu suka, ya kan, misalnya ngajak kemana gitu kan, bukan dengan cara cuman ngomong gitu, godain apa segala macam. Biasanya kalau kayak gitu cuman kayak emosi sesaat aja, menurut saya ya. Orang yang memang bener-bener suka sama lu, itu harusnya kalau orangnya bener nih, menunjukkannya dengan cara yang benar juga. Oke, jadi ada bedanya sebenarnya kan yang serius sama yang cuman main-main. Betul. Jadi kalau orang yang cuman ngomong-ngomong gini nih, netizen nih, anggap aja mereka cuman main-main aja, gitu. Saya sebenarnya banyak belajar dari saya punya guru ya, saya punya guru sampai sekarang. Bukan guru spiritual yang kayak gimana-gimana ya, tapi saya punya guru. Saya dan keluarga. Dan beliau tuh selalu bilang bahwa kita menghadapi orang, kita harus tahu bahwa orang itu sesuai dengan pendidikannya. Cara ngomong kita ke orang tersebut harus dilihat dengan pendidikannya. Kadang-kadang kita ngomong kayak gini kan, kita misalnya berpendidikan seperti ini, tapi orang ngomongnya itu beda gitu ya, nggak akan nyampe, nggak akan sama dengan frekuensinya. Gitu. Jadi kita harus tahu dia tuh bagaimana, kita juga harus tahu kita tuh gimana sih. Dan itu sangat susah sih menurut saya. Sampai detik ini saya pun masih struggling gitu. Artinya membaca situasi ya, maksudnya kayak lawan bicara kita siapa, dia ngomong begitu maksudnya apa nih gitu kan. Ya. Itu susah loh. Apalagi kalau lagi emosi, digodain segala macem, nggak tahan kan. Benar. Oke, si Hadi Prana itu kan kemarin lo baru pameran ya bulan Desember kalau nggak salah. Saujana, right? Saujana sebenarnya bukan cuma pameran, tapi acara, kita ngomongnya kaleidoskop lah gitu ya, acara tahunan. Setiap akhir tahun kita selalu bikin acara kaleidoskop, flashback 1 tahun sebelumnya sama 1 tahun kedepannya kita mau apa. Jadi itu sebenarnya acara prinsipal sih. Saya dan William membuat tema lah gitu, 1 tahun ke depan ini kita harus fokus ngerjain apa, atau lebih fokus ke bidang apa, kayak gitu sih. Dan flashback yang nggak baik-baik setahun kemarin nih kita tidak pakai, kita evaluasi. Itu kan penting ya buat anak-anak, buat anak-anak dan juga generasi yang lebih muda yang baru masuk pas segala macam gitu. Supaya tahu di mana kita harus melangkah nih, gitu. Jadi Saujana itu sebetulnya sejauh mata memandang, kayak merek baju ya, tapi memang sejauh mata memandang ke belakang dan ke depan. Kita ada pameran, kita ada talk show, kita juga ngundang guest speaker, seperti itu sih. Pendekatan yang Hadi Prana lakukan memang biasanya apa sih kalau di dalam mendesain dan memang dibawa juga di pameran itu nggak dikasih tahu nggak sih?
pasti. Jadi memang benang merahnya Hadiprana atau red line of design-nya Hadiprana yang sudah dicanangkan sama Om Heng itu adalah eclectic, unique, and contemporary. Tapi ya nggak melulu cuma sampai situ kan. Eclectic, unique, contemporary harus di-translate, harus ditransformasikan ke dalam ke masa-masa yang sekarang gitu ya. Nah, kita juga harus terus ngeliatin tren, kemudian harus ngeliatin ini sekarang nih arahnya kemana gitu ya. Makanya kita ada itu si Saujana. Jadi sebetulnya apa yang sudah Om Heng kasih fondasi, kita tuh sebetulnya lebih kepada memupuk ya, menajamkan apa yang udah dengan benih-benih ilmu, dengan sehingga tuh apa yang sudah ditanamkan sama Om Heng tuh terus berkembang gitu sebagai layaknya suatu pohon ya, terus berkembang. Akarnya udah kuat nih. Hadiprana udah 68 tahun, 68 atau 69 ya, pokoknya udah dari tahun 58 ya. Nah, bisa berhitung sendiri. Nah, itu dengan fondasi yang kuat, tumbuh cabang-cabang, terus berbuah segala macam. Itu dengan setiap tahun kita mengadakan Saujana. Dulu ada yang namanya 3 bulan kita namakan titik temu gitu, titik temu. Tapi sekarang titik temu dulu kan di dalam ya. Sekarang kita bisa dengan kunjungan keluar. Misalnya ke teman-teman brand-brand gitu ya, kita kunjungan, kita mengadakan titik temu supaya bisa mengasah pengetahuan kita menjadi lebih luas gitu. Gitu sih. Jadi emang banyak cara lah ya untuk kita bisa survive juga 68 tahun. Gue mau menyamakan persepsi dulu nih. Eclectic itu apaan? Dan kontemporer itu apa? Dan unik itu apa kalau versinya Hadiprana? Unique, eclectic, kontemporer. Itu kan approach yang biasa dilakukan kan? Betul. Unique itu artinya berbeda dari yang lain. Setiap desain itu harus di-customize. Tidak boleh diproduce massal. Jadi harus punya identity yang berbeda, unik, berdiri sendiri. Nggak boleh di-duplicate. Jadi nggak ada tuh yang Hadiprana habis proyek ini, yang ini pakai lagi ya di sono ya gitu, ada nggak bisa. Kadang-kadang kita pernah ngambil detail-detailnya iya, tapi kita harus daur ulang supaya berbeda dari itu. Gitu. Jadi itu sih. Jadi unik itu artinya harus berdiri sendiri, tidak berbeda dari berbeda dari yang lain. Kemudian kalau eclectic artinya eclectic biasanya diartikan dengan campuran. Campuran apa? Artinya campuran dari satu atau lebih style atau gaya desain. Jadi yang namanya Hadiprana kan terkenal Indonesia. Tapi Indonesia itu bisa dicampur atau digabungkan atau dikomposisikan seperti halnya musik. Itu dengan misalnya dengan kontemporer, dengan modern, Indonesia nih ya, dengan klasik gitu. Macam-macam itu bisa. Tapi benang merahnya itu, Indonesianya itu selalu harus ada di Hadiprana. Gitu. Kemudian kontemporer artinya adalah sesuai dengan zaman. Sekarang ini nih seperti apa nih? Jadi kita ngikutin aja terus, bukannya ngikutin trending enggak, tapi sesuai dengan kebutuhan daripada user. Kontemporer itu sebetulnya function. Bukannya tren. Misalnya lagi tren warnanya hijau gitu. More than that. Itu hanya kosmetik. Tapi kontemporer adalah arti sesungguhnya adalah harus sesuai dengan fungsi usage user pada saat itu dan ke depannya. Gitu. Artinya kontemporer itu adalah lebih kepada dalamnya, dagingnya, bukan kulitnya, kosmetiknya. Orang kan ngeliatnya kontemporer, eclectic kontemporer ya. Kelihatannya harus sesuai dengan tren-tren, tapi sebenarnya tren itu kan selalu kadang-kadang hilang, benar nggak? Ya kan. Tapi yang paling penting adalah dagingnya nih, supaya terus akhirnya long lasting. Gitu sih. Jadi kalau misalnya gue bilang kontemporer itu seperti desain pada saat pandemi nih, misalnya di depan ada wastafel semua, ruang kerja dibikin di depan semua supaya orang bertamu di depan, apakah itu bisa dibilang kontemporer di saat pandemi itu? Sebetulnya bisa ya, bisa enggak. Jadi memang kan semakin kesini kan kita harus menyesuaikan ya terhadap kebutuhan saat itu dan sesudahnya. Di saat itu, di saat pandemi, faktor higienitas ya atau kebersihan itu kan menjadi hal yang utama. Sehingga kita harus memikirkan ulang nih
bagaimana kita approach desain tanpa istilahnya ngerusak lah gitu ya dengan naruh wastafel di mana-mana. Tapi itu menjadi suatu unsur yang harus kita injeksikan ke dalam suatu desain supaya tetap bagus tapi sesuai dengan kebutuhan saat itu dan ke depannya. Berarti kan dengan adanya kebutuhan itu kan ke depannya mungkin nanti akan ada terus tuh. Orang kan sekarang lebih aware ya dengan higienitas, kebersihan gitu. Jadi ya itu namanya kontemporer. Kalau saya sendiri yakinkan adalah sebetulnya bukan cuma kosmetik ya, tapi dagingnya itu sendiri. Termasuk unik, eklektik, kontemporer. Bukan cuma kosmetik tapi dagingnya itu yang paling penting. Dagingnya Gitu itu apa ya? Isinya. Bener sih. Oh iya. Bener kan. Tapi emang susah sih ngomongnya. Jadi you have to be in this industry for quite some time to learn. Karena saya ngejalanin itu kan. Saya kan ngeliat awalnya Hadi Prana gitu. But once you are in that industry for a long time, for that kind of period, you learn. Itu bukan cuma kosmetik, bukan cuma gayanya Hadi Prana kelihatannya kayak Indonesia, ada kriwil-kriwil gitu. Enggak. It's more than that. Gitu. Oke, saya ngomong misalnya apa ya? Eklektik deh. Kelihatannya lu ngelihat desain yang kemarin deh, lu kan ke kantor gitu. Kelihatannya kan warm feeling gitu kan. Katanya coklat-coklat kan itu yang lu lihat kan. Tapi sebetulnya warm feeling itu lu udah touch that daging tuh. The essence. Warm feeling. Warm feeling itu gimana cara mencapainya? Dengan warna, dengan tone color, dengan lighting yang bagus segala macam. That's the skin, right? But the essence is to have a warm feeling ambience. Supaya nyaman sebagai orang ngerasa lebih homey, ya kan? Feelingnya gitu kan. Karena memang Hadi Prana itu our specialist is hospitality. Hospitality means that you feel at home, right? You feel at home, you feel warm, you feel cozy, you feel yet relaxed. That thing sebetulnya yang lebih important gitu, yang lebih penting untuk sebuah desain kalau di Hadi Prana. Dan salah satu pencapaiannya kalau gue rasain gitu ya, warm. Gue bisa bilang warm itu kan artinya kan tergantung dari apa yang gue lihat, dari apa yang gue dengar, Rasakan, mungkin ya. gue feel kan ya. Betul. Itu kan dari 5 panca indera kita biasanya kan. Kalau datang ke proyek Hadi Prana gitu kan, ada artwork, ada air, ada ya warna-warna coklat segala macam. Itu apakah itu dilakukan secara sengaja apa gimana ya? Itu selalu ada sih di dalam desain kita, tetapi kadang-kadang tidak terlalu lengkap. Gitu. Jadi sense of a warm, kemudian landscape gitu ya, kemudian touch gitu dengan material yang berbeda, tekstur itu selalu ada di arsitektur. Tetapi kalau artwork itu biasanya jarang kan ada di arsitektur. Artwork itu selalu jarang ada. Jadi artwork itu adalah suatu hal yang apa ya? Kalau kita ngomongnya like a soul, itu menjadikan suatu project itu punya soul atau jiwa. Misalnya saya tadi masuk ke kantornya Mario gitu, dengan welcoming dengan pohon, kan jadinya beda ya sense-nya ya, dengan air jadinya beda kan, dibandingkan dengan langsung masuk dah gitu doang. Ada prosesi, nah itu tuh di prosesi di Hadi Prana itu sangat kental. Ya jadi misalnya kita kan orang timur ya, meyakini bahwa kan pintu masuk nggak boleh langsung dek gitu kan. Masuk ke kantor lu kan harus belok dulu ke sini terus baru masuk ke sini kan. Nah di Hadi Prana juga gitu. Kita ada yang namanya area public, semi public, dan private. Masuk ke public aja itu masuk kadang-kadang harus muter dulu. Nggak langsung nih pintu masuk langsung kebuka semua biar orang timur, ya kan? Ya kemudian di dalamnya kadang-kadang ada inner court, ada pemisah lagi. Chinese courtyard or Middle East courtyard gitu kan masuk ke dalam situ supaya ada light apa segala macam. Terus ada sense of artnya di situ, ada trees di situ, sehingga segala macam elemen itu yang create warm feeling kan. Yes. Yang akhirnya five senses itu bisa terjadi di situ.
Jadi sebetulnya five senses itu terjadi dengan elemen-elemen of design yang dikreasikan gitu. Salah satunya itu tadi tuh unique, eclectic, contemporary, dan prosesi, sequence itu penting sih di kami ya. Apakah dengan five senses itu lo selalu bisa mencapai apa yang lo inginkan dalam pengalaman lo sekarang ini? Susah banget sih nanyanya. Bisa ya, bisa enggak? Gimana tuh maksudnya? Nah, jadi misalnya gini, kalau five senses itu apa sih? Indra apa ya, penciuman, pendengaran, Ya. visual, peraba, ya kan? Ya. Udah benar belum tuh 5 ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengeksploit itu secara benar kalau tidak mendesainnya secara benar. Oke. Misalnya kayak tekstur nih. Kalau kita tidak menempatkannya secara benar nih, misalnya ini misalnya tembok ini ya. Oh jadinya tadi pas masuk gue pengen, nah itu kan ada indera peraba ya yang kita gunakan. Kalau kita menempatkannya secara benar sehingga kita juga merasakan, oh ini teksturnya beda nih, masuk gitu kan, masuk terus aja ke dalam gitu ya. Nah itu baru benar tuh kalau dieksploit dengan benar, digunakan secara benar. Tapi kalau enggak, ya bisa buyar gitu. Jadi five senses itu jangan semerta-merta harus ada, tapi itu tidak digunakan secara benar. Oke. Penempatannya lah ya. Penempatannya, penggunaannya, aplikasinya. Gitu. Misalnya nih, elemen air di dalam ruangan. Kalau nggak ada sinar, nggak ada cahaya, gelap kan. Nggak ada lampu misalnya, let's say deh, gelap. Gimana kita tahu itu air ada? Gimana kita bisa mendengarkan gemercik air kalau nggak ada bukaan misalnya? Gitu sih. Jadi kita harus bisa menempatkan five sense itu dengan benar, makanya diperlukan arsitek. Oke, iya. Untuk Punten menggunakannya ya. dengan benar ya. Benar gitu kan. Ya. Gue mau balik lagi ke yang eklektik tadi nih. Kan eklektik tadi kan lu bilangnya eklektik adalah kita bisa mencampurkan beberapa gaya desain kan ya. Ini bedanya apa sama mood board Pinterest nih? Beda. Mood board Pinterest kan juga kan comot sini, comot sono, terus ditaruh di dalam satu project nih kan, karena gue sering nemuin nih project yang mood boardnya Pinterest banget, tapi menurut gua kagak connect. Nah menurut lu bagaimana caranya membedakan atau bagaimana menggunakan mood board Dengan Pinterest ini benar. dengan baik supaya jadinya eklektik? Ya, Pinterest mood board itu sebetulnya kan is a tool. Suatu tools untuk mencari inspirasi biasanya kan ya. Mencari inspirasi, reference, image is only a reference, not ideas. Ideas comes from yourself, from our thoughts gitu. Jadi itu hanya tools, bukan untuk ngambil ide sih menurut saya sih gitu. Kalau misalnya ngambil ide segala macam itu jadinya gaduh-gaduh, bukannya eklektik gitu. Kalau main namanya eklektik, you have to have a concept first. Bedanya dengan mood board Pinterest, comot sana comot sini, digabungin, terus abis itu idenya apa, konsepnya apa, nggak ada kan? Yang asal bagus aja kan, secara visual. Oh bagusnya kalau di kamar tidur begini, di living room begini, di ini begini. Tapi konsepnya apa nih? Secara awalnya nih apa nih konsepnya? Nah, eclectic beda. Eclectic is a way of design. How to combine style or apa ya istilahnya, gaya gitu loh. Jadi misalnya kalau nih kayak di project saya yang di Tampa Hills ya, kliennya bule. Kliennya bule, pengennya laid back, maunya modern. Semuanya barefoot. Desainnya harus barefoot, nyaman di kaki. Tapi dia juga pengen bahwa kalau dia ada di rumahnya dia itu yang di Tampa Hills, dia berasa ada di Indonesia. Gimana caranya? So we have to put other elements right. Either materials or design. Desain itu bisa misalnya pertemuan antara dinding, ceiling yang lebih ada craftsmanship-nya. Jadi kalau dibilang itu eclectic itu lebih kepada craftsmanship, pertukangan. Gimana caranya kita menggabungkan beberapa ideas gitu supaya akhirnya nggak cuman modern aja lah gitu. Kalau Hadi Pranana gitu,
gitu. Nggak cuma modern aja, tapi ada Indonesianya. Tapi ya is more like methods sih sebenarnya, methods of design sih. Gitu. Jadi ya menurut saya itu beda banget ya, eclectic sama Pinterest. Pinterest cuman tools. Dulu kita bisa kok nggak pakai Pinterest dengan desain-desain yang bagus. Tado Ando, Kengo Kuma, Alvaro Aalto, Stephen Hall segala macam. Mereka nggak punya Pinterest ideas kan. But sometimes that Pinterest board kadang-kadang kita taruh dulu deh. Bisa kadang-kadang mengganggu sih. To be honest ya, yang klien-klien kita yang tanpa heels, pas waktu memberikan brief ke kita, they use ada satu grup yang namanya Pinterest boardnya dia. But for me, for us, it's just a reference. You have to be able to put up some ideas on the board, on your own board, mood board sendiri for them. Gitu. Jangan ini segala macam. It's just a reference. Jadi maksudnya si Pinterest board ini nggak boleh cuma diambil gambar terus diceplokin jadi, nanti harus diolah dulu kan. Iya. Saya taruh dulu nih. Ini ideasnya apa dulu nih, konsep dasarnya apa dulu nih. Kalau ada itu, kadang-kadang kita bingung. Jadi kacau gitu loh ideasnya itu. Jadi itu nggak apa-apa. Di apa ya istilahnya break dulu nih. Break dulu, pause dulu. Kadang-kadang maunya si owner ini. Oke, kita olah dulu ya, benar diolah dulu. Kita ambil esensinya aja dulu. Dagingnya yang kita ambil. Jangan mukanya. Gitu. Esensinya apa sih? Lu mau kayak gini tuh maksudnya apa? Jadi ditanyain dulu. Lu mau tangga banyak? Kenapa mau tangga banyak? Ada tuh owner, saya maunya tangga banyak. Kenapa? Ditanya dulu. Kenapa? Karena saya suka perbedaan level, dinamis segala macam. Oh itu, tapi kan nggak harus tangganya seperti itu kan? Enggak, gitu. Oke. Makanya proses interview dalam itu penting banget ya. Banget. Karena orang kasih mood board, kalau kita ngambilnya cuman as a visual reference, ya bisa salah jalan. Karena di balik si visual reference itu sebenarnya dia punya reason kan. Ternyata sukanya beda level, ternyata suka apa. Nggak harus bentuknya sesuai dengan itu gitu. Betul, kan ya. Betul. Lalu dalam pengalaman lo itu selama ini 30 tahun, hampir 30 tahun ya di dunia arsitektur ini, ketemu klien kan pasti macam-macam ya, beda-beda ya. Bagaimana cara lu membaca klien, kira-kira maunya dia apa nih? Kan kadang-kadang mereka juga nggak selalu mau ngomong apa yang dia mau, atau mungkin dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia mau. Iya. Lalu untuk menentukan arah lu bergerak ini biasanya cara lu bagaimana ya? Biasanya dengan throwing some sketch yang paling or ideas gitu ya, first ideas gitu. Itu sangat membantu sih. Apalagi kalau hanya orangnya jarak jauh gitu misalnya ya. Dulu saya pernah ada yang namanya klien bule zaman pandemi di luar negeri kan. Gimana coba cara ngomongnya? Kalau cuman one-on-one begini tanpa ada produce something ya. So sketch itu masih, kalau buat saya, buat kita itu masih sangat penting sih. So I did the sketch. Saya kasih ke dia, ke mereka gitu. Oh oke, gitu. Terus baru nanti dari situ berkembang. Tapi dengan sketch itu sebetulnya adalah a way of communication. Intinya adalah komunikasi kan. A way of communication itu bisa macam-macam. Saya melalui sketch. Others mungkin dengan interview cukup ya. Tapi saya melalui sketch. Kadang-kadang ada juga kita flashback ke beberapa project yang pernah kita desain. Saya lebih prefer itu dibandingkan dengan ke other design gitu. Kenapa? Karena mereka udah memilih Hadi Prana kan tentunya karena ada benang merah yang dia seneng kan. Jadi kita throwing some project, oh saya suka ini, kenapa kamu sukanya gitu. Yang kita tanya itu, why? Kenapa kamu sukanya? Oh karena ini. Kita coba tangkap itu. Sketch, throwing some previous project gitu. Kadang-kadang kita ajak jalan juga sih. Ajak jalan maksudnya jalan tuh jalan kemana gitu, kemana, ke proyek kita lah, ke proyek lain lah, apa kemana gitu.
Untuk menyamakan persepsi Iya maksudnya benar, gitu ya. menyamakan persepsi. Pelajaran dari Om Heng pasti banyak lah ya. Tapi mungkin lu bisa point out beberapa poin yang menurut lu kena banget di lu. Oke, gue cerita dulu kenapa gue masuk Hadiprana. Oke. Pengen tahu nggak? Mau no? Jadi pas waktu gue kerja di Amerika, gue kerja di Rochester, kantor Rochester yang juga ada kantor di Buffalo, New York. Jadi punya 2 office. Yang dipunya oleh 4 orang arsitek waktu itu. Saya kadang-kadang under arsitek yang cewek, kadang-kadang under arsitek yang prinsipal yang cowok gitu kan. Nah suatu ketika saya under arsitek yang cewek, Miss Chantrell itu ngajak saya ketemu sama seorang dokter. Ternyata dokter Indonesia dong, dokter jantung, spesialis jantung, udah lama di Indonesia 30 tahun, udah lama di New York 30 tahun, spesialis, dan diajak rumahnya gitu ya rumahnya biasalah suburb area, dan dia pertama kali nunjukin, saya pengen rumah saya seperti ini, bukunya Hadiprana yang pertama. Bukunya Hadiprana yang pertama, disitulah counter saya perkenalan saya dengan Hadiprana. Salah satunya, sebelumnya sih saya ngelihat sosok Om Heng lewat Mas Aang sama Mas Yori. Lewat Mas Yori karena Mas Yori dekat sama Mas Aang. Terus waktu saya magang di Han Awal, itu sosok saya pertama banget saya ngeliat sosok Om Heng. Wah, Om Heng nih kayaknya unreachable gitu ya. Seseorang yang unreachable. Nggak mungkin kayaknya gue kerja di Hadiprana waktu saya magang di Han Awal. Kemudian pas waktu saya yang di Amerika itu, saya diliatin bukunya gitu. Wah, oke banget nih Hadiprana, sampai ke New York ya, sampai ke Amerika gitu. Jadi reference lagi. Saya bangga dong sebagai orang Indonesia, ya kan, sebagai arsitek. Jadi akhirnya perkenal kedua itu yang membuat saya, oh Hadiprana ya, ternyata juga diapresiasi di luar. Nah begitu saya udah selesai dari kantor saya yang di New York itu, saya balik, saya ngelamar ke 2 kantor. Satu kantor yang memang ada bulenya, basisnya, kemudian yang kedua Hadiprana. Saya udah diwawancara di 2 itu, tapi serk saya lebih ke Hadiprana, karena lebih homey, kayak kekeluargaan gitu loh. Kantornya kan kemarin cuma 2 lantai ya, gitu, kayak udah rumah gitu. Gak tahu, ada feeling aja. That's another intuition, right? Okay. You have to choose between 2. You have to choose that strong, fits you stronger, right? Itu adalah intuition. Kadang-kadang intuisi itu bisa benar, kadang-kadang salah. Alhamdulillah benar. Saya pilih yang benar. Itu adalah intuisi saya. Kemudian saya pilih itu. Akhirnya saya masuk tuh, diterima melalui suatu tes. Tahun 99 itu saya dites, masih ada Mas Aang tuh masih ada dan tiada gitu. Dia keluar tahun 99 awal apa pertengahan lah gitu. Jadi dia masih back and forth lah gitu. Jadi waktu itu saya dites sketsa. Sampai sekarang tuh harus selalu ada tes gambar. Masih ada Om Heng, masih ada Pak Sindu anaknya. Sketsa terus sama interview. Ya, itu 2 hal yang utama. Belum ada psikolog tes apa segala macam, belum ada. Saya gambar nih, saya dilihatin aja sama Om Heng. Nggak ada yang namanya 3D, nggak ada yang namanya SketchUp atau segala macam, bener-bener sketch gitu kan. Saya dilihatin, kenapa sih kamu narik garisnya kayak cowok gitu. Om Heng tuh ngomong gitu. Terus saya kan ke kamar mandi bolak-balik, saya dilihatin aja gitu. Itu tuh cara Om Heng ngeliat orang tuh, nerima orang kayak gitu tuh awal tuh, ngeliatin postur orang, caranya ngomong, caranya gambar, caranya nulis, itu dilihat. That's intuition. Intuition untuk membaca orang, untuk membaca menerima karyawan. Gitu. Jadi saya belajar dari situ. Dia ngeliat saya garisnya kayak laki-laki gitu. Nggak ada kan cowok sama cewek ya, garis kayak saya ya udah gitu. Gambar siapa yang tahu itu yang gambar cewek sama cowok, nggak ada kan? Nggak ada loh. Kita SketchUp ada nggak yang tahu itu yang bikin cewek cowok, nggak ada kan? Tapi once you are kayak gini, baru deh ketahuan kan itu cewek apa cowok. Ya kan orangnya kan. Tapi saya belajar dari Om Heng itu,
Awalnya seperti itu sketsa saya, dengan interview juga saya diajak bicara waktu itu. Dari situ udah nih diterima nih. Dulu yang namanya karyawan begitu diterima diajak makan dulu. Sama Om Heng gitu? Heeh. Oh wow. Dari jam makan siang, kadang-kadang dari jam 10 sampai sore. Dia ngeliatin cara kita makan. Jadi takut salah kan. Sekaligus diajarin. Diajarin apa makan? Cara makan. Gimana? Cara ngambil roti nih. Roti nih. Ya diambil aja gitu. Nggak usah dipakein garpu gitu misalnya kayak gitu. Simple as that. Cara lu ngomongin keluarga apa gimana, ditanya keluarga kamu siapa, keluarga kamu dari mana, background kamu apa, kamu hobinya apa, wah itu ditanya semua. Dan itu yang saya laksanakan sampai sekarang. Nerima arsitek bukan cuman bisa gambar doang, harus ada hobi yang lain, misalnya fotografi atau music. Kenapa tuh? Itu membuat orang itu lebih talented, lebih kaya, lebih rich dalam berkreativitas. Lebih ada channel, kalau dia bosen dia bisa kemana. Nah saya waktu itu ditanya, kamu suka apa, gitu-gitu segala macam. Kebetulan saya kan suka musik juga. Ya dikit-dikit fotografi lah, tapi ya cuman gitu-gitu aja. Tapi saya suka musik gitu. Itu yang makanya S2 saya kan tentang musik ya, music in architecture gitu. Jadi dari situ diajak makan, ngobrol segala macam. Dia tahu suami saya selalu diundang makan apa segala macam itu selalu. Keluarga saya dia tahu. Itulah Om Heng. Dia menganggap kita sebagai keluarga. More than a staff, sebagai keluarga. Itu proses interview lama amat kayaknya. Lama gak sih? Lumayan lama. Maksudnya itu sekali, 2 kali, 3 kali? Sebetulnya pas waktu penerimaan sekali sih. Tapi semakin kesini 2 kali kadang-kadang. Sampai akhirnya terakhir kan prinsipal ya. Itu sekarang kan udah nggak ada Om Heng ya, jadi udah leave it to us gitu, prinsipal gitu untuk yang decide gitu. Tapi yang tadi saya bilang saya ajak makan itu seperti kayak udah diterima, cuman kan ada masa percobaan ya. Dulu kan 3 bulan percobaan itulah, terus diajak makan hampir tiap minggu kadang-kadang diajak ke rumahnya. Itu percobaan tuh, lu dilihat dimasukin segala macam ilmu lah ceritanya. Tapi nggak ngomongin desain, nggak ngomongin non desain. Diajak ngomong begini nggak ngomongin desain. Ini nih kalau rumah tuh harus begini-gini, nggak ngomongin yang lain. Ngomonginnya ngalor ngidul. Tapi dia cerita tentang perjalanannya dia, gitu. Misalnya ngeceritain pas waktu ngerjain project di Bali nih, saya pengen ada visi dulu nih, saya pengen menggabungkan antara yang intercon di Jimbaran, antara keelegansan seorang Jawa dengan kedinamisan culture-nya Bali. Saya ingin menggabungkan itu menjadi suatu desain. Dia ngomong aja gitu, dia cara communication-nya dia adalah bercerita dan sketch, tapi sketchnya jelek. Sorry Om, maksudnya bukan jelek tuh. Kadang-kadang nggak ngerti ini apa sih nih, bener-bener ini rak banget, wah gitu. Tapi dengan dia cerita, gini, dia cerita, tapi sketch. Gitu. Jadi macam-macam caranya dia. Komunikasi cara beda-beda. Nah itu sih, jadi Om Heng tuh ngajarin saya banget dengan memakai intuition, dengan communication, dengan wawancara gitu, untuk mengenal orang, klien dengan baik, gitu sih. Jadi memutuskannya itu kan sebenarnya kita memutuskan dengan intuisi, tapi sebelum itu kita harus di backup dengan beberapa data kan, makanya tadi kayak Om Heng ngundang interview, ngundang makan lah, betul. Diliatin orangnya gerak-geriknya gimana gitu ya, akhirnya tinggal feeling dah gitu ya. Kalau ke klien juga begitu, Om Heng ketemu klien juga kan ya biasanya? Iya dulu Om Heng kan kalau sama klien udah kayak temen. Kliennya dia itu adalah temennya dia. Itu klien kadang-kadang berulang kan. Tapi ya, itu yang kita coba pakai, kita coba ulang lagi lah sebisa mungkin ya. Semakin kesini pasti semakin ada barrier ya. Kita nggak bisa mendouble seorang Om Heng, kapasitas Om Heng begitu besar gitu.
Tapi kita cobalah dengan kekeluargaan. Kita anggap keluarga atau temen atau selevel lah gitu. Itu penting sih. Lu kan musik banget nih, gue kan ngorek-ngorek Instagram lu kan musik banget. Karena lu musik banget, ada 2 lagu yang terulang beberapa kali dalam Instagram lu. Salah satunya adalah ini, gue putar dulu nih, mana nih bunyi. Pasti tahu dong lagu itu? Sting. Itu Sting ya. Diputarnya nggak boleh lama-lama, karena copyright dipotong. Satu lagi, Oh gitu ya. iya, kalau nggak mesti bayar royalti soalnya. Satu lagi adalah, the other one is this one. Udah tau lah ya, Iya, ya John kan? Mayer, ya. John Mayer ya, Still Feel Like a Man judulnya. Kayak katanya lagi main metafor game. Karena 2 lagu ini lumayan sering gue lihat di Instagram lo. Sebenarnya apa sih artinya lagu ini buat lo? Maybe in relation to your personal life atau in relation to architecture? Oke, personally emang Eric Clapton sama John Mayer is two of my favorite artists ya, musicians ya. Mereka juga pemain, bukan cuma nyanyi, mereka juga pemain musik gitu. Musiknya rich, nggak bosenin lah gitu. Selalu ada surprise. Kalau Eric Clapton yang seperti gue cerita, dia sering berkolaborasi juga. John Mayer juga sama. Eric Clapton dengan Sting gitu kan ya. Tadi Sting kan ya, dengan Eric Clapton. Kebetulan Sting, Eric Clapton, John Mayer itu semuanya saya suka. Gitu. Kalau personally, pasti itu menggugah sesuatu. Lagu itu pasti yang kita suka, pasti ada yang kita tergugahkan. Our emotion biasanya kan. And or our memory. Yang kayak John Mayer gitu, kenapa saya suka bukan cuma karena nadanya, tapi juga karena liriknya sih. Biasanya gitu sih. Jadi karena musiknya, karena kolaborasinya, karena mereka juga bermain musik. Secara personally saya suka itu. Tapi kalau misalnya dengan berarsitektur, saya suka karena ya itu rich gitu. Jadi saya suka misalnya kayak tahu Led Zeppelin nggak guys? Tahu. Ya pasti Di tahu. umur yang kita tahu. Yang ini nggak tahu deh. Nggak tahu kayaknya. Misalnya Led Zeppelin deh. Tuh atau Led Zeppelin is one of the example karena tahu Kashmir nggak? Itu gua nggak tahu. Lagu Kashmir. Lagu Kashmirnya Led Zeppelin. Itu dia saking fenomenalnya dia itu bisa dipakai oleh beberapa musician juga, menggabungkan antara klasik dengan rock. Sting aja pakai loh. Sting aja mencoba untuk berkolaborasi dengan si Led Zeppelin dalam Kashmir gitu. Kadang-kadang klasik juga masuk ke situ. Nah, saya suka dengan tipe musik yang sangat rich in styles. Jadi yang bisa ada gabungan bukan satu genre aja, bahkan lebih. Gitu. Jadi kenapa saya suka? Mungkin juga karena ketertarikan saya dengan musik itu yang akhirnya juga nyambung ya. Penggabungan beberapa genre. Akhirnya ke arsitektur juga gitu. Saya nggak terlalu suka yang satu genre atau satu style gitu aja. Bosan, Bo. We have to have another color. Jadi mungkin eclectic itu yang jadi connectingnya ke situ ya. Somehow sama gitu ya antara si itu. Jadi bukan kayak apa ya? Kalau jazz tuh saya nggak suka yang jazz yang terus-terusan gitu tuh, yang apa ya, kayak ya nggak ada rich, nggak ada funky. Kalau jazz tuh saya suka yang funky jazz. Yang ada funky-nya, yang ada jazznya. Bukan cuma jazz mulu, nggak suka gue. Bosen. Nggak ada beats-nya gitu, harus ada beat-nya gitu, harus ada naik turunnya gitu. Nah, dalam berarsitektur juga begitu sama. Saya nggak suka yang plain, harus ada surprise-nya, harus ada ininya, surprise-nya lah di sana sini gitu. Itu yang membuat kita lebih hidup sih secara desainnya. Hubungannya dengan arsitektur, kebetulan karena dulu saya thesis saya itu counterpoint in architecture and music.
Counterpoint itu sebetulnya juga sama, penggabungan antara berbagai macam di musik ya. Ada yang ini yang di atas ke bawah terus abis itu bergesekan. Itu ada yang masuk gitu loh tiba-tiba. Jadi kayaknya kayak jenis lain yang masuk lah gitulah istilahnya kalau counterpoint in music. Nah di arsitektur itu juga sama terjadi gitu. Ada kalanya kayak gitu. Bisa dengan material misalnya. Counterpoint itu penggabungan juga sama dengan wood dengan metal seperti itu misalnya. Ini misalnya dengan beton dengan misalnya dengan batu misalnya gitu. Jadi gimana caranya bersinggungan nih dengan baik? Bukan cuma batu semua gitu. Nah itu saya lihat itu saya senang tuh yang kayak gitu tuh. Makanya begitu masuk ke masuk Hadipra kok cocok ya? Mungkin karena ada itunya ya. Ada that kind of combination or of counterpoint in architecture. Akhirnya sama deh jalannya gitu. Oke, jadi kalau tadi specifically kalau yang si Sting itu dia kan berkolaborasi ya. Memang gue lihat juga lu banyak berkolaborasi ya kayak di Potluck Tebet lo, terus kayak di Saling Silang, ya itu juga kan ya. So it's like penerapan dari musik-musik yang lu denger ya. Iya. Kalau menurut saya kolaborasi itu yang membuat suatu hal yang lebih menjadi rich dan sempurna. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Itu yang membuat saya dan teman-teman kurator saya di ArchID tahun 2026 ini buat namanya skema sintesa. Sintesa artinya gabungan loh. Skema gagasan. Sintesa adalah gabungan. Gabungan berbagai macam gagasan dan bukan cuma arsitektur aja. Dalam dunia arsitektur kita nggak bisa berdiri sendiri, Mario. Kita perlu other disciplines untuk mendukung kita, lighting, interior, akustik, music, segala macam untuk membuat kita menjadi lebih komplit sehingga all of our senses itu terpakai and sometimes six senses too. Jadi kolaborasi menurut saya sih semakin kesini semakin penting dan we have to embrace that trend. Kalau bisa dibilang trend ya. Tapi it's a spirit sebetulnya bukan trend, it's a spirit. Kalau nggak karena kolaborasi tuh potluck nggak jadi. Zaman pandemi loh, 20 kolaborator saya gabungkan di situ menggunakan konsep renew, reuse, recycle. Jadilah potluck. Potluck apa? Kan juga gabungan ya bahasanya itu. Gitu. Jadi saya pengen ideas, segala macam ideas yang beda-beda itu bergabung dalam satu wadah yang disebut kita namanya potluck ya. So we are gathering all of our different ideas di dalam satu atap namanya potluck. Nah kalau saling silang beda lagi sih, atau setitik silang sekarang namanya. Karena udah ada yang klaim saling silang, that's. Gitu. Jadi akhirnya kita ganti namanya setitik silang, tapi tetap begini sih. Itu juga sama sih, kita idenya adalah gabungin ada yang awal sesi pertama ya, talk show kita mau 20 artis dan seniman dalam satu talk show gitu. Dan setiap sesi satu orang dikasih kesempatan 10-15 menit presentasi. Sesi berikutnya orang yang berikutnya nanya, kemudian masuk lagi ke sesi berikutnya gitu. Nah itu kita pilih, kita kurasi dari berbagai macam ilmu dengan satu tema yang kita pilih. Gitu. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu. Sebetulnya seperti itu sih. Karena keinginan kita adalah kita kadang-kadang bored ya, bosen. Ngomongin arsitektur tuh kadang-kadang bosen loh, Mario. Jadi kita perlu other disiplin untuk memperkaya wawasan kita sama ideas kita. Kadang-kadang gue dapat ide tuh dari saudara gue yang film producer, si Dipa gitu, Dipa Andika, yang bikin bukan yang agak lain tuh, film agak lain tuh sepupunya Mas Iwan loh. Dia kita undang hari yang sesi pertama. Kita dapat idea tuh dari di situ untuk project kita. Kadang-kadang gitu loh. Jadi
menurut saya penting banget kita jangan membatasi diri kita cuman di sini nih. Kita harus membuka gitu. Other possibility to engage into our world untuk memperkaya diri kita sendiri sebetulnya. Jangan sombong deh sebagai arsitek gitu. Makanya di ArchID ini kita ngomongnya skema sintesa, yaitu gabungan berbagai macam gagasan. Bukan cuma arsitek doang. Lo harus ada seniman dari Makassar, dari Bandung, dari segala macam. Gabung deh di situ. Tadi lo bilang waktu lo interview anak-anak baru di Hadiprana, lo tanya kan hobinya apa kan? Iya, betul. Nah, itu proven nggak kalau anak-anak yang Proven banget. punya hobinya banyak mereka lebih excel di kerjaannya? Proven banget. Proven. Ada satu arsitek sampai sekarang masih sama kita sih. Dia tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 dia masuk. Itu udah berapa tahun tuh? Enggak, 2010 sorry. Bedanya 10 tahun sama saya. Dia tuh datang gondrong. Pakai ini Anting. Ternyata dia penyanyi, Bo. Rock. Oke. Punya band sampai sekarang. Respito band namanya gitu. Dia punya band, dia vokalis, dia musician juga. Gitu. Kita tanya, "Lu mau sebagai musisi terus?" Iya. Gue seneng tuh kalau kayak gitu. Kita nggak membatasi diri lu sebagai arsitek, gak boleh bermusisi, enggak sama sekali. Sampai sekarang, ya he is one of the talented architect in our team. Ada lagi, hobi lu apa? Fotografi. Dengan adanya talent yang lain gitu, saya lihat wah bagus ini gitu ya. Berarti kan dia punya taste how to compose things. Ya lu kan fotografer juga ya, yang juga arsitektur ya, berarsitektur ya. Jadi tahu how to compose things, how to have foreground and background gitu kan ya. Jadi beda. Terbukti sampai sekarang. Banyak sih. Jadi ada even dancer aja ada loh. Jadi our landscaper sekarang. Dia narik professional dancer. Jadi saya lebih seneng gitu. Dulu ada lagi ini artis. Pelukis ada juga. Ada nggak yang hobinya makan terus jago ngedesain? Ada chef. Oh ada chef ada. Ada chef. Kira-kira apa yang dia bawa tuh dengan kehidupan dia berchef ria? Creativity-nya. Jadi aside of all that, kreativitas sebetulnya. Otak kanan lu tuh kepake bukan cuma untuk ngedesain aja, tapi untuk hal yang lain dalam hidup lu. Ngebangun potluck itu butuh kreativitas. Menurut saya, it's not about how to build a business. It's a creativity that you need, I think. Kalau saya semakin kesini saya tahu bahwa orang punya bisnis itu perlu kreativitas, nggak bukan cuma sekadar punya duit dan punya misi apa segala macam. Jiwa entrepreneur benar, tapi harus punya kreativitas how to make things from zero to something, from something to extraordinary. Kan harus punya kreativitas kan. Seorang Elon Musk kalau nggak punya kreativitas nggak dapat dia kayak gitu. Jadi ya menurut saya kreativitas itu adalah something that you have to have as a person in this industry. Sebagai fotografer lu juga punya kreativitas. Sebagai editor lu juga punya kreativitas. Benar nggak Mas? Betul. Ya kan? Jadi do something else lah ya, go do something else. Do something else. Not only in architecture but also others. Kalau nggak bosen mikirin itu mulu. Itu adalah salah satu senior saya bilang, itu adalah pelepasan kita. Pelepasan kita kalau misalnya kita lagi jenuh, kita bisa do something that boost our energy dan boost our creativity, tapi nggak ninggalin dunia itu loh, gitu maksudnya. Malah memperkuat. Jadi itu adalah sebetulnya yang saya pelajari juga dari Om Heng. Om Heng itu macam-macam personifikasinya. Dia juga seorang desainer, arsitek dan desainer. Dia juga seorang entertainer loh. Dia suka entertain, jamu orang, makan, table setting. Dia desain dong dengan table setting yang bagus gitu kan. Setting menunya aja dia create sendiri.
Wow. Persona dia he was an entertainer, he was an architect and also a designer. He was also an artist, and he was like kayak kurator juga sih, kurator seni di Bali. Dia tuh seperti bapaknya seniman-seniman, udah kayak rajanya Bali gitu loh. Semua seniman-seniman Bali tuh tunduk sama dia, udah kayak raja Bali. Dalam arti apa? Dia tuh ngelihat artis nih belum terkenal, dia bisa ngangkat. Jehan, tau nggak Jehan? Yang lukisannya ada yang cuman mata hitam gitu doang tuh. Oke. Itu dia angkat. Sri Hadi. Sri Hadi gue tahu. Dia angkat dari yang nggak terkenal. Dia angkat. Dia ngelihat banyaklah pelukis Bali gitu ya. Dia angkat. Oh, ini ada talentnya nih, bagus nih. Coba deh kamu desain gambar kayak gini nih gitu. Diarahin sama Om Heng. So he was an auditor or a curator. He was also a collector as well. Kolektor seninya dia kan banyak banget ya, paintingnya dia banyak banget ya, luar biasa sih. Dari Avandi, Sri Hadi, macam-macam lah. Saya amazed lah di situ. Terus personifikasi sebagai seorang bapak juga sih. Family man gitu. Saya tuh akrab sama Om Heng, sama keluarganya, bisa ngobrol berjam-jam gitu. Jadi as a family man juga. Dia pernah ada satu kata yang membuat saya sangat terenyuh dan saya masukkan itu ke dalam buku yang saya susun juga. Saya buku yang kedua saya bantu untuk susun juga bareng sama teman-teman ya. Ada satu kata-kata yang saya taruh bahwa di dunia arsitektur ini atau di dunia kerja ini, bukan saya aja yang bekerja sendiri, tapi orang yang bekerja di tempat yang saya create dengan segala kreativitasnya, orang-orang yang bekerja, maksudnya saya, teman-teman, anak-anak itu adalah hal yang lebih penting buat dia. Orang yang bekerja di situ, tim yang bekerja di situ dengan segala effortnya. Jadi dia menciptakan suatu wadah sebetulnya. Tempat kita berkreativitas. Om Heng nggak mau yang namanya Hadi Prana cuman 10-20 tahun. Ini udah 68 tahun kan. Dia mau terusnya. Jadi kita harus meng-create generasi-generasi berikutnya supaya tetap long lasting. Sebetulnya tujuannya satu, supaya apa? Indonesianya, sense of Indonesian design-nya itu dia terus. Dia tuh dia keturunan kan Chinese ya. Tapi dia tuh lebih Indonesia dibandingkan gue kali ya. Atau yang lain. Dia tahu kitab Mahabharata, Ramayana dengan sangat baik. Semua karakter-karakter yang di kitab-kitab itu dia tahu dong. Gue mana kenal enggak. Dia sangat cinta Indonesia. Itu yang saya kagumi. Enggak, coba kemarin lo ke kantor kita ya, yang di Hadi Prana. Itu udah mix. Kalau di kantor lain mungkin ada yang cuma meng-hire cowok semua, ada loh Mario. Ada yang cuma meng-hire only keturunan. Keturunan maksudnya saya juga keturunan by the way. Tapi ada yang kayak gitu. Ada yang all Indonesian, nggak mau yang ada yang lain. Kalau kita coba deh, lu lihat deh, mix kan? Yeah. Om Heng hire gue loh, yang kayak gini nih, jilbaban lagi, diterima aja. So that's it. There is something that I personally admired him. Very open-minded, very kebapaan lah ya, kayak eyang-eyangan Om Heng lah, kekeluargaan deh gitu. Itu yang sangat susah sih kita menduplikasi Om Heng itu. Jadi akhirnya kita ya udah sebisa mungkin kita coba deh spiritnya dia kita teruskan dengan berbagai macam cara. Bukan cuma saya, tapi ada William, ada saya, ada banyaklah teman-teman gitu ya. Kita break dengan berbagai macam personifikasinya Om Heng, kita coba terus bawa. Kalau dulu Om Heng satu nih, kita bisa dengan beberapa orang. Gitu. Yang lebih akhirnya jadi lebih kaya juga kan. Yeah. Gitu sih. Okay. Balik ke permainan tadi dengan 2 lagu tadi. Ya.
Aduh. Menurut lo kalau lagu Sting tadi itu cocoknya sebenarnya sama ruangan apa ya? Kalau dalam arsitektur dengan karakter lagu seperti itu, It's Probably Me itu ruangan apa? Dan Still Feels Like Your Man itu ruangan apa? Oke, kalau misalnya Sting itu kan gayanya agak berat ya. Agak berat, kemudian deep gitu kan voicesnya gitu. Terus jadi kayaknya cocoknya sama kalau misalnya rumah ya, rumahnya kayak rumahnya Frank Lloyd tapi yang nggak Frank Lloyd banget. Jadi yang kayak Falling Water lah. Falling Water Oke. yang itu. Kalau Falling Water. spesifik ruangan, Oke. feelingnya tuh ruangan apa? Atau maybe lo bakal putar lagu itu kalau lo lagi di ruangan apa sebenarnya cocoknya? Oh ya, that's a good question. Gue kan emang tinggal sekarang ini kalau workdays kan di apartemen. Terus kalau weekend di rumah angin, ya. Jenis musiknya beda, Bo. Oh beda? Beda, benar. Sesuai dengan interiornya. Jadi kalau di Jakarta, apartemen kita tuh lebih kepada sophisticated modern. Sophisticated modern dalam arti ada emang kebetulan banyak ada Danish furniture juga sih gitu. Ada Danish furniture Scandinavian gitulah modelnya ya. Sophisticated lah gitu ya. Lebih nggak polish tapi sophisticated. Terus kalau yang di rumah angin itu lebih rustic, lebih humble, lebih low profile, lebih alam gitu. Jadi musiknya beda. Kalau yang Eric Clapton segala macam itu kan dia lebih earthy, lebih deep gitu segala macam. Jadi kayaknya lebih cocok jazznya masuknya yang di rumah angin gitu. Kalau John Mayer both, bisa dua-duanya gitu ya, bisa both gitu. Karena dia ada sophisticatednya, tapi ada juga humble-nya gitu. Tapi kalau yang di mana di apartemen gue itu dia lebih jazznya beda dia jazznya. Susah ngebayang. Jadi lebih yang funky gitu loh, funky jazz. Mungkin juga sama environment ya kan ya, apartment in an environment kayak city environment. City environment. Jadi beatnya juga kayak lebih lively gitu ya. Lebih lively benar, funky beat. Lo kalau yang di rumah angin lo kan yang di lokasinya kan juga di Citapen gitu kan kayak lebih laid back, yang low ya oke. Masa gue masang jeder-jeder kan di situ kan nggak mungkin. Gitu. Oke. Kayak gitu, jadi emang benar sih, itu tergantung daripada ruangan dan lokasi rumah itu sendiri. Ambience, bener banget. Oke, kemarin kan gue sempet tour kan di kantor lo di Hadiprana tuh. Yes. Itu banyak itu orang ya ada divisi architecture, ada interior, 200. ada landscape, ada yang visualizer, terus ada apa lagi tuh kemarin, ada yang artwork segala itu ya. Itu kan orang segitu banyak, itu puluhan lah ya, itu puluhan with different personalities Ratusan, ya. bukan puluhan. Ratusan ya. Wow. 200 ya total ya. Itu individualistic with different personalities. Iya. Itu bagaimana lu membaginya itu gimana ya? Maksudnya I don't know, biasanya Hadiprana bagaimana managing the people? Ya, yang pernah gue cerita ya, Hadiprana tuh punya namanya kayak otak tuh right brain and left brain. Right brain itu adalah kreativitas, left brain lebih managerial. Di Hadiprana ada jelas pembagiannya. Kayak saya, William gitu, principal, designer, arsitek itu right brain. Ngerjainnya desain gitu. With managerial skill tentunya, how to manage project itu pasti ada kan. Tapi ada juga yang benar-benar ngurusin SDM. Arsitek ngurusin SDM ada. Ngurusin finance ada, ngurusin marketing ada. Sesuatu hal yang bukan non design lah gitu. Tapi dia arsitek. Arsitek ada. We prefer to have someone who have a architecture or design background for that roles, supaya tahu lah cara kerjanya. Gitu. Awalnya arsitek dulu, tapi ada juga yang enggak sih,
Kalau di arsitek, di dunia arsitek dan interior design tuh biasanya kita hire sebagai arsitek dan desainer dulu, terus habis itu kita lihat nih arahnya mau ke kanan apa ke kiri nih, wing kanan apa wing kiri nih gitu. Oh, dilihat talentnya gitu ya, Iya kemana benar. ya? Oke. Apakah mereka biasanya mereka sadar nggak sih diri mereka sebenarnya mereka kiri apa kanan? Nggak tahu ya mungkin ya. Kadang-kadang anak-anak yang masih fresh graduate nggak tahu. Kita harus lebih tahu dan mengarahkan. Semakin tahun semakin tahu kok. Gitu. Oke, jadi lu jelas ya ini orang yang Jelas. talented yang desain, oke Benar. ini yang dominan otak kanan nih, masukin ke desain Iya. semua yang creativity. That's why this company still stand right now after all these years. Karena ada pembagian manajerial yang cukup jelas. Oke. Kalau campur aduk pusing. Karena kita udah gede ya. Kalau masih kecil studio mungkin bisa lah. You can do all the things by yourself. Tapi kalau udah once you grow for those people, ya harus bisa di manage dengan baik. Gitu. Kalau prinsipal itu kan kalian desain company ya. Jadi prinsipalnya pasti yang right brain dominant dong. Iya. Itu kalian disupport oleh yang left brainer Iya. atau kalian juga harus punya managerial skill nih, left brain ini juga harus working juga nih sedikit-sedikit ya. Apa gimana ya? Iya. Jadi kita saling support lah each other. Jadi misalnya left brain itu kayak ada kepala departemen, kemudian marketing gitu kan ya, operational gitu ya. Itu support kita dalam arti how to do the things itu kan butuh. Oh ini operationalnya nih udah harusnya segini gitu kan, costnya segini gitu kan. Mereka membantu kita supaya kita masih on the track gitu, supaya nggak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan lah gitu. Biasanya kan mereka gitu kan, gitu. Atau sesuai dengan misalnya marketing gitu ya, sesuai dengan branding kita gitu. Dia ngejagain itu sebagai branding, bukan desain ya, branding, image, how to present ourselves to client, how to ya itu membawakan diri kan, itu is a branding kan. Gitu. Itu they support us, but sometimes we have to support them also. Gitu. Sebagai prinsipal saya support marketing dong, gitu misalnya dengan do this, dengan do the seminar, public speaking, we help them. Mengkurasi sosmed, we help them. So we help each other to get the clients. We help them to get the clients. We present, kita kenalan dulu. Biasanya orang nanya kan nih prinsipalnya siapa, arsiteknya siapa. Kita nemenin marketing untuk berkenalan dengan arsitek, dengan owner. I see. So we help each other sih. Kalau nggak gitu nggak bisa. Kita harus bersinergi. Makanya akhirnya Hadi Prana bisa sekian tahun. Salah satunya seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari netizen nih, salah satunya yang menurut gue menarik juga ya. Dia bertanya masalah generation gap. Bagaimana cara berkoordinasi dengan vendor atau klien yang umurnya jauh di atas, jadi kayak senioritas gitu kan mungkin. Ataupun justru berkoordinasi ke bawah nih dengan yang sekarang lagi sering diributin Gen Z susah diatur gitu. Kan yang punya company di tengah-tengah ceritanya. Lalu ketemu misalnya vendor struktur nih, udah suhu, pokoknya begini gitu kan, nggak bisa gitu kan, mau-maunya dia. Padahal kan biasanya kan arsitek yang leading kan biasanya. Nah bagaimana cara berkoordinasi tuh ke atas dan ke bawah tanpa atau mengurangi gesekan ya gitu. Pengalaman lu nih. Komunikasi sih sebenarnya. Komunikasi yang bagaimana? Menurut saya tuh you have to fill the gap. Isi ya. Fill the gap. Kan feel rasakan gapnya atau fill the gap. Isi gapnya. Oke. Misalnya generasi gua sama yang di atas, misalnya yang boomers lah atau yang di atas boomers gitu. Ya kita harus ketemu di satu titik. Di mana mereka juga ngerti kita juga ngerti mereka. Nggak kita harus mengerti mereka 100%, nggak bisa, nggak sanggup gua. Karena we are not in that generation, right? We have to be kita harus ketemu satu titik yang sama gitu. Fill the gap. Sama juga ke bawah, we have to fill the gap.
si Gen X itu harus naik, kita juga harus turun. Ketemu di satu titik. Compromise artinya. Compromising, yes. Tapi dua-duanya harus willing to compromise ya, Yes. untuk ketemu di tengah. Kalau nggak ada gontot-gontotan, itu ada. Ada itu. Gontot-gontotan, dia maunya di sini nih, maunya di mengerti terus kan. Kita harusnya nyuapin dia terus kan. Capek, ya kan, kadang-kadang capek. Tapi somehow dengan resistansi itu apa ya? Daya juang ya. Itu lama-lama dia bisa turun kok. We have to just to prove ourselves. Dulu saya pas waktu awal masuk Hadiprana, saya langsung berhadapan dengan kontraktor besar. Total, bangun persada, bangun gedung. Gila nih, gue dikerjain banget nih sama Hadiprana. Tapi di situ saya terima kasih. Kayak dicemplungin masuk ke dalam kolam yang besar. Either lu kelelep atau lu menyelamatkan diri kan. Ya kan. Jadi caranya adalah we have to compromise ourselves, and they are willing to compromise themselves juga. Gitu sih, jadi fill the gap sih, compromising. Jadi kalau di satu pihak ada yang tidak mau compromising, ya akhirnya nggak ketemu, artinya ya udahlah gitu ya. We Gimana? work as a team, Mario. We work as a team. So we're not only a person. Hadiprana not only a person, we are a team. So if someone in a team nggak bisa ketemu chemistry-nya nih, kan chemistry ya. It's about chemistry loh. Yep. So another one can step in. Majuin orang lain. Betul. Yang dalam satu tim. Makanya nggak pernah namanya satu tim itu kita cuma satu orang. Harus beberapa. Kalau gue lagi capek gitu, tolong dong guys, itu tolong dong si Pak itu tuh lagi ceret-ceretnya nih, tolong dong gitu. Itu penting. Teamwork. Gak bisa, itu yang omongannya Om Heng tuh yang dari awal. It's not only about me, no. It's about team. Supaya bisa seperti ini tuh, it's about teamwork. Okay. Kata-katanya sangat klise tapi itu it happens. Teamwork, collaboration sama aja sebetulnya. Dengan kolaborasi harus ada teamwork. Perlu ada compromising, bener nggak? Ketemu di satu titik. Si artis ini maunya begini, gue maunya begini. Nggak, kalau nggak ketemu ya gimana mau ketemu? Saling silang, gimana caranya? So you have to compromise gitu. Ketemu di satu titik, fill in the gap. Kadang-kadang gini nih, yang diajarin sama Om Heng. Kita nanya sama si klien atau siapa, hobi lu apa sih? Kita nggak nanya langsung ke project itu, ngomongin dulu yang lain. Oke. Untuk break the ice. Oke. Break the ice. Break the ice apa ya? Ya itu, ya mesti ada pembicaraan icebreaker. Icebreaker, Ya. apa kek yang lu suka nih gitu. Itu yang Om Heng lakukan, dan juga ya saya belajar juga dari yang lain-lain gitu sih. Ketemu nih, misalnya, gue suka kopi gitu. Udah ngomongnya kopi mulu, jadinya kan jadi enak ya ngomongnya, masuk nih. Gitu sih. Baru bisa nanya yang lain-lain. Betul. Jadi communication skill sangat penting ya, itu harus dipelajari ya. Itu gue belajar tuh pas waktu pandemi ya. Ketemu sama orang bule, klien gue orang bule. Udah gitu zoom-zooman gitu kan. Culture-nya beda. Bahasanya beda. Itu tuh harus kompromi banget loh. Harus gimana ya? Harus ada nih tim gue gitu yang suka nge-gym ya. Harus nge-gym bareng, Bo. Beneran, gue nemenin. Dia suka nge-gym, dia sehat banget, vegan gitu. Oh, wow. Ya akhirnya kita juga nemenin, kita ke restoran yang vegan gitu loh, kayak gitu-gitu. Okay. Kita suka dengan yang dia suka. Dia juga, lu sukanya apa gitu. Terus jadi ketemu deh. Itu salah satu cara supaya bisa mendapatkan compromise juga ya, biar orang enak dulu sama kita ya. Akhirnya oke nih, ya udah mau gitu ya. Susah sih itu, butuh. Apalagi sama orang bule yang nggak pernah lu ketemu ya, jarang ketemu, untuk nemu ini tuh susah banget. I've been there kan di Amerika tuh. Kalau di situ kan I have to follow them kan, gimana, no matter what I have to follow their rules. Kalau once kita kesini, they have to follow us, we have to follow them too. Karena kan mereka akan tinggal di sini kan gitu. Metode belajar komunikasi? Sampai sekarang saya masih belajar terus kok. Kita manusia emang diajarkan untuk terus berkomunikasi kan.
Saya aja masih belajar terus untuk how to communicate with my parents, with my relatives gitu. Jadi terus belajar sih. Sometimes you have to step back atau to be a good listener dulu in order to learn something or someone. Itu saya harus masih belajar sih. Kita harus terus belajar itu. Dan sebagai consultant, dalam hal ini sebagai arsitek, you need to do that. Lu harus dengerin dulu apa kata klien, maunya apa gimana. Udah gitu baru ngasih, oh baiknya gini pak, gini pak gitu. Lu harus jadi pendengar yang baik dulu nih. Kita harus listen more dibandingin ngomongnya kan. We have to listen more first. Oke, ini gue ada menemukan sebuah quote yang menarik. Apa tuh? The only impossible journey is the one you never start, and it can simply start from your home. Mestinya lo tahu nih quote dari mana. Apa artinya itu buat lo? Iya itu benar sih. Cikal bakal orang itu kan emang dari rumah ya. Start from home, start from your parents. Jadi orang tua tuh dan guru kita itu sangat, guru kita tuh semua guru ya. Itu sangat pengaruh dalam kehidupan kita sih sampai sekarang. Jadi start from home, yes. Rumah saya ya di Citapen. Bukan cuma rumah, tapi keluarga di situ, lingkungan di situ, itu yang membentuk diri kita. To start from that. My second home sekarang Hadi Prana. Sekarang waktu saya lebih banyak juga di Hadi Prana sih kalau work days kan. Jadi apa yang ada di rumah, kedua rumah itu yang membentuk diri saya sebetulnya. Saya bisa begini karena kedua rumah itu sih. Pick your home wisely. No. Still Rumah Angin Citapen. Beneran. That's my prime home. Bukan cuma rumah loh, lingkungannya, fisiknya. Di situ rumah keluarga hanya. Kita beraktivitas banyak di situ, bukan cuma rumah. Itu yang penting buat saya.